Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat otomotif dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah SWT. Sekarang kita akan terangkan tentang untuk melacak sistem pengapian Vario 110 yang sudah pendingin air ya, atau liquid itu. Kita akan cek terfokus kepada sistem pengapiannya ya. Langkah yang pertama untuk mengecek sistem pengapian dari busi ini ada apinya enggak ya. Sekarang kita kunci kontak, kita on-kan dulu ya. Kemudian busi kita cek dengan di electric starter maupun di engkol enggak masalah, silakan coba dicek. Ya, businya tidak ada apinya. Berarti kita mundur ke belakang ke arah coil. Di situ coil ada yang untuk ada arus yang masuk ya, yang dari CDI ke coil. Arusnya ini, yang satu massa, yang satu adalah positif yang masuk ke coil. Ini dari CDI. Ini ngeceknya boleh pakai ini ya. Pakai test lamp, perhatikan. Ngeceknya pakai test lamp. Ini ujung yang satu tak taruh sini. Ya. Kemudian yang satu ujung ini saya taruh massa langsung. Sini juga nggak apa-apa ya. Atau sini yang terdekat. Itu coba di kickstarter. Ya, itu nggak ada apinya. Ya. Berarti dari sip cukup, itu nggak ada apinya. Berarti sampai sini kesimpulannya, tidak ada arus dari CDI yang masuk ke coil ya. Berarti kita harus melakukan pengecekan ya, apakah karena CDI nya, apakah karena saluran atau kabel-kabel ada yang bermasalah ya. Kemudian ataukah ada problem di bagian catu dayanya, yaitu dari aki ya. Karena motor ini mengacu pada sistem pengapian yang DC ya. Jadi sistem CDI yang kita hadapi di sini adalah sistem CDI DC. Artinya sistem pengapian CDI DC ini adalah sistem pengapian yang langsung dapat dari aki positif, tapi setelah lewat kunci kontak. Nah, sekarang akan kita cek apakah ada arus yang positif yang sudah masuk ke CDI. Kemudian nanti apakah spool pulsernya ada problem. Di sini nggak ada spool pengapian ya, maaf ya. Di sini nggak ada spool pengapian karena CDI ini DC ya, jadi dia dapat langsung dari aki dapat dari sistem pengisian. Berarti kita terfokus kepada pengecekan apakah arus DC positif itu sudah masuk ke sistem CDI ya. Begitu pula kita akan ngecek apakah pulsernya problem atau tidak. Begitu pula apakah di CDI sudah dapat massa atau belum. Sekarang kita akan cek bersama-sama. Kabel ya, baik, kita sekarang fokus kepada kabel-kabel yang di CDI ini. Ada beberapa kabel ya CDI ini, banyak banget. Kita coba hitung ada berapa kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perhatikan di sini untuk kabel yang ada di CDI ada 11 kabel ya. Tapi yang terkait langsung dengan sistem pengapian ada 5 kabel ya. Tapi akan kita terangkan semua. Sebenarnya kabel sebanyak ini untuk apa aja ya. Yang pertama adalah kabel merah strip hitam. Ini adalah kabel positif ya, yang dari aki positif tapi setelah melalui kunci kontak. Ini 12 volt nanti voltasenya. Kemudian kabel kuning strip hijau sebelahnya. Ini adalah kabel saklar starter ya. Kemudian yang satu lagi ini ya, berikutnya adalah kabel biru strip kuning. Ini adalah kabel untuk pulser ya. Kemudian kabel
biru polos, ini adalah kabel masa temperatur. Kemudian kabel hijau ini satu-satunya yang berwarna hijau, ini adalah masa utama CDI. Ya. Kemudian kabel yang merah, kuning strip merah. Ya, kuning strip merah ini adalah untuk relay starter. Ya, jadi kalau CDI-nya mati, motor starter juga nggak bisa nyala. Ya, kemudian hijau coklat ini adalah untuk yang cuk. Ya, kemudian sebaliknya ini masih ada 4 kabel. Ya, yang hitam strip kuning ini adalah kabel dari CDI menuju ke coil. Ya, yang nanti arus yang dari CDI ke coil ini yang kabel hitam strip kuning. Ya, berikutnya pink strip putih ini adalah positif untuk temperatur, ya. Kemudian yang hijau strip putih ini adalah untuk masa yang terkait dengan switch standar samping, ya. Jadi kalau switch standar samping nggak dapat masa, ya, pas saat terlipat kok nggak dapat masa, CDI juga nggak akan nyala, ya, sehingga pengapian nggak nyala juga. Kemudian yang terakhir adalah hijau muda strip merah tua ini, ya. Ini adalah yang ke indikator. Tapi kita akan fokus kepada kabel yang langsung terkait dengan sistem pengapian, ya. Sekarang akan saya cek apakah arus yang dari kunci kontak sudah masuk ke CDI. Ini CDI-nya harus kita lepas, ya, copnya. Nih, ini arusnya yang merah strip hitam. Merah strip hitam yang ini copnya yang ada di sini, perhatikan. Nah, ini berarti yang ini. Banyak, ya, ini harus pakai jarum karena nggak bisa masuk. Nah, sekarang kita cek. Ini yang satu saya taruh di masa, perhatikan, ya, seperti ini. Oh, itu sudah masuk, ya. Arus yang masuk ke CDI sudah masuk. Ini dari kunci kontak, perhatikan. Kalau kunci kontak saya matikan, off, yaitu nggak ada arus di arus yang masuk ke CDI. Kalau saya on kan baru masuk. Jadi arus positif tapi yang dari aki tapi ke kunci kontak dulu, baru dia masuk. Seperti itu. Berarti arus yang ke sistem CDI sudah masuk. Begitu. Berikutnya kita akan cek apakah sudah dapat masa. Ya. Kalau masa ini kabel yang warna hijau. Ini masa 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini masa. Sudah dapat masa atau belum? Saya ngeceknya nggak pakai ini, tapi pakai multitester, ya. Perhatikan, pakai multitester. Cukup pakai tahanan, nggak ada masalah. Ini bola balik nggak masalah. Sama sini harusnya nyambung. Itu perhatikan, nyambung, ya, sama masa. Baik, sekarang kita cek. Ini adalah kabel pulsernya ini. Ini kabel spool pulser. Biru strip kuning. Ini, ya, 126 ohm. Itu berarti pulsernya masih bagus. Itu, ya, perhatikan di sini sambungannya. Ini puls. Ya, berarti kabel pulsernya ini cuma satu kabel, ya, masanya langsung dapat masa bodi. Itu berarti pulsernya masih bagus, ya. Sekarang kita cek dari kabel dari pulser ke
CDI nyambung nggak? Karena di situ ada yang dari CDI juga. Kabel biru strip kuning berarti yang ini. Itu 23. Ya. Ini harus nyambung berarti kan? Saya on kan dulu. Ya. Berarti kan tuh nyambung. Ya, nyambung. Berarti dari pulsar menuju CDI nyambung. Gitu. Sekarang yang ini. Ya. Yang dari CDI menuju coil ini nyambung nggak kabelnya? Hitam strip kuning. Ini juga nyambung. Seperti ini. Ya, perhatikan nyambung di multitester. Ya, nyambung. Gitu ya. Jauh putih. Kelihatan. Itu adalah kabel yang masa switch standar. Perhatikan ke sini. Perhatikan ke sini. Shootnya dari sini. Enggak full standar ya. Kalau standar saya lipat, maka dia nyala tetap masa. Kalau standar saya lipat dia dapat masa. Kalau standar saya berdirikan, dia nggak dapat masa, mati. Masa ini yang digunakan untuk sistem pengapian juga. Jadi kalau pas standar gini, sistem pengapian mati. Kalau pas digini kan sistem pengapian hidup, karena dapat masa dan tidak dapat masa. Dari semua pengecekan yang kita lakukan, ini menunjukkan bahwasanya yang bermasalah adalah CDI-nya. Ini CDI lama yang rusak ya, mereknya juga bukan merek orisinil ini. Kita lihat mereknya merek Sindengen ya. Ini bukan orisinil, makanya relatif gampang bermasalah juga ya, beda umur pakainya sama yang orisinil. Ya. Ini kan kemarin sudah kita buktikan rusak CDI-nya, ini contoh CDI yang rusak. Jadi di saya electric starter nggak bisa ini. Kunci kontak on. Saya electric starter nggak bisa tuh. Karena CDI-nya rusak. Kemudian sistem pengapian juga rusak, mati. Ya. Sekarang kita ganti CDI yang normal. Tapi merek Indopart ya, bukan yang asli AHM ya. Harganya lebih murah sih, 350. Kalau yang AHM kan kurang lebih 600-an. Ya. Sekarang kita ganti CDI yang baru, nanti akan fungsi, sistem pengapiannya fungsi. Kemudian electric starter juga fungsi. Ya, karena electric starter juga dikontrol dengan CDI ini. Seperti itu. Sekarang saya cek businya sama electric starternya nyala. Perhatikan. Seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang kita perbaikannya sudah selesai ya, karena kita sudah ketemu penyakitnya. Ya, intinya yang rusak adalah satu unit CDI ini. Ya, yang berkonsekuensi menjadikan pengapian nggak ada dan di electric starter tidak bisa. Ya, dan otomatis sistem-sistem yang lain juga terganggu ya, karena di sini adalah 11 kabel yang terkait. Gitu ya. Jadi intinya konsumen tetap dikasih solusi. Kalau yang versi murahnya bisa yang KW non orisinil atau merek-merek yang lain yang dijual di pasaran ya. Kemudian untuk yang memiliki dana lebih disarankan tetap yang orisinil ya, karena umur pakainya tetap lebih awet. Begitu ya gambaran dari kita tentang mencari atau melacak kerusakan terkait dengan sistem pengapian Vario 110 yang liquid. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Apabila ingin lebih detail tentang mengetahui tentang skema, cara kerja sistem pengapian dan seluruh seluk-beluk sistem kelistrikan sepeda motor baik injeksi maupun yang masih CDI biasa, disarankan untuk mengambil kursus yang kami adakan, ya e-course yang kami adakan, yaitu kursus mekanik online, agar kalian lebih terasah dan ilmunya nanti lebih mapan karena lebih terstruktur, dan ilmunya nanti akan lebih bisa dipraktekkan dengan baik, ya, karena dengan prosedur-prosedur yang jelas, dengan skema yang jelas, dan tentu saja dengan pengajar yang sudah memiliki prestasi dan track record yang sudah dibuktikan dengan alumni-alumni yang sudah buka bengkel di berbagai daerah seluruh Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.